Mbak, kita baca kartunya tentang suami. Oke. Oh, jadi Mbak udah ketemu kembar jiwanya belum? Ini orang ketiganya ini memakai halusinasi. Dia menanamkan. Jadi ibarat kata orang ketiganya ini si ratu ularnya ini. Orang ketiganya ini si ratu ularnya ini dia mempengaruhi pikirannya Mas, pikirannya suaminya Mbak, bahwa dia adalah, jadi dia memakai badanmu gitu loh. Dia memakai badanmu untuk berhubungan, untuk, jadi ini dia di seolah-olah dia adalah dirimu gitu, supaya nggak jijik, ini dia memakai badanmu, memakai pikiran ya. Artinya suami itu dipengaruhi pikirannya bahwa saya adalah istrimu gitu. Jadi dia memakai rupa dan badan Mbak untuk berhubungan badan. Dia dipengaruhi jin. Dia tahu ya diiming-iming, ibarat kata bukan diiming-iming, dia melakukan apapun keinginannya si jin ini, sehingga si suami yang tadinya anti jadi nggak anti. Dengan Mbak malah ditolak karena si jin ini bertukar pikiran. Jadi ditukar pikirannya. Jadi dia ya ini kartunya udah keluar semua. Jadi gini ya, si suami ini sebenarnya tidak mau sama si jin ini, ya kan? Tapi di sini si jin ini karena ilmunya Mbak nggak ada, ini saya lihat Mbak nggak ketemu kembar jiwanya Mbak, sehingga Mbak tidak bisa memimpin dunia bawah. Seharusnya kalau Mbak bertemu kembar jiwanya, Mbak bisa membawa suami Mbak ke kesadarannya. Saat ini dia dipengaruhi pikirannya karena Mbak nggak bertemu kembar jiwanya, sehingga Mbak tidak bisa melawan ilmu hitamnya si ratu ular ini. Kalian berdua di bawah pengaruhnya. Mbak berusaha disuntik pikirannya supaya si lelakimu ini jomblo. Itu sebenarnya yang Mbak merasa galau, sedih, bingung, itu pikiran dari dia juga, dari si kuasa kegelapan ini juga, si ratu ular ini juga, untuk menyuntikkan pikiran-pikiran negatif supaya Mbak meninggalkan pasanganmu, supaya si ratu ularnya ini bisa bebas bersama suamimu. Kalau Mbak bertemu kembar jiwanya, Mbak bisa memutus kutuk rantai leluhur yang ada di dalam keris itu.
Jadi karena Mbak tidak belum ya, aku lihat belum bertemu kembar jiwanya, sehingga kalian berdua dipengaruhi oleh kuasa kegelapan ini yang bermain di dalam rumah tangga ini. Jadi untuk ya ini karena ada urusan dari leluhur ya, ibarat kata gitu, yang bagi dia bagian ketiban sampur untuk mengurus kerisnya ini, sehingga suamimu ya ini zaman dahulu bapaknya suamimu juga begini nih gitu, bapaknya suamimu begini juga. Nah itu kalau Mbak ketemu kembar jiwanya, Mbak bisa melepaskan suamimu dari kuasa kegelapan. Karena maunya dia memang Mbak pergi dari rumah, Mbak menceraikan dia, memang itu maunya si kuasa kegelapan ini, karena ingin menguasai suamimu. Ya, Mbak dibuat untuk mundur dari perkawinan ini. Mbak disuntik pikirannya untuk untuk bercerai dari suami. Karena energi Mbak nggak kuat ngalahin dia. Dengan ketemu kembar jiwanya Mbak kuat sebenarnya, tapi Mbak nggak ketemu, belum ketemu kembar jiwanya. Dia disuntik pikirannya bahwa setiap kali berbicara Mbak tuh ngomongnya ngegas gitu loh, jadi dia gampang tersulut, gampang emosi. Kalau lagi ngomong masalah-masalah yang pribadi gitu, dia nggak mau Mbak ikut campur karena suaranya Mbak dibuat ngegas gitu loh, dibuat itu semua trik pikiran ya, halusinasi pikiran yang disuntikkan oleh si ilmu hitam ini, sehingga Mbak terlihat tidak sayang sama dia. Sehingga dia maunya menarik diri dari Mbak. Dia juga pikirannya mau menceraikan Mbak. Disuntik pikirannya, dia mau kepingin single. Kalau saya begini terus, kalau istri saya ngomongnya kayak begini terus, gak bahagia deket saya juga gak bahagia deket dia, lebih baik saya cerai. Itu juga ada di pikirannya si suami. Ini disuntik ini pikiran kalian berdua sama kuasa kegelapan Mbak. Ketemu kembar jiwa Mbak. Ini Mbak belum ketemu kembar jiwanya ini. Putuskan dia dari semua ilmu hitam, terus kemudian tinggalkan. Mbak pergi setelah Mbak bertemu kembar jiwanya, putuskan hubungan Mbak dengan suami, Mbak dengan si kuasa kegelapan itu, suami dengan kuasa kegelapan itu, kemudian Mbak tarik energi Mbak, jangan mikirin, jangan ngerasain, supaya nggak keseret. Karena nanti suami akan terbuka matanya untuk dia sendiri yang akan ngelawan kuasa kegelapan. Dia sendiri yang akan berperang melawan kuasa kegelapan. Kalau Mbak ketemu kembar jiwanya, kalau Mbak ngikut energi saya untuk melepaskan dari kuasa kegelapan, Mbak nggak perlu orang pintar, Mbak bisa melawan sendiri karena Mbak melindungi anak. Kalau punya anak ini ya, energinya bakal ngaco semuanya ini nanti. Dan ini Mbak berperang melawan kuasa kegelapan. Saat ini Mbak nggak kuat karena Mbak nggak fokus. Ya, saat Mbak ambil tindakan, Mbak tarik energinya Mbak, putusin semuanya, Mbak tarik energinya, dekat sama Allah. Saat ini nggak ada yang bisa Mbak lakukan. Ini hubungan cinta segitiga dengan kuasa kegelapan.
Karena Mbak belum ketemu kembar jiwanya, ini semua kebohongan-kebohongan seolah-olah dia itu puas sendirian kayak gitu. Itu semua suntikan pikiran. Kalian berdua terperangkap di dalam ilmu hitam. Berdua terperangkap di dalam ilmu hitam. Ya, bawa diri Mbak, putusin semuanya kutuk dan karmanya leluhur. Bawa diri Mbak keluar dari lingkaran setan. Cuman Mbak yang bisa melakukannya, nggak bisa diwakilkan orang lain. Nggak bisa diwakilkan orang lain. Mbak bawa satu keluarga Mbak. Mbak yang kuasai kerisnya. Kerisnya harus dikasih sinar Tuhan, cahaya Tuhan. Mbak bisa kok, Mbak bisa sendiri. Nggak usah pakai orang pintar. Nggak usah pakai saya. Pakai kembar jiwanya Mbak. Persatuan antara kembar jiwa Mbak dengan Tuhan itu kuncinya memenangkan kuasa kegelapan. Gitu. Ya, saya rasa kayak gitu. Nah, kan bener bagus kan? Bawa diri Mbak, tutup emosinya, karena hubungan dengan dia hanya akan membuat Mbak terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Ya, ambil keputusan untuk ketemu kembar jiwanya, untuk membersihkan semua energi hidup Mbak dari semua kuasa kegelapan. Jangan kompromi dengan ilmu hitam, jangan. Ya Mbak, ini kartunya nggak kemana-mana. Mbak hanya akan dibuat suami itu akan terikat dengan ilmu hitam, terikat dengan menjadi si ini. Dan ini sebenarnya pernikahannya bapaknya ini diturunkan ke pernikahan anaknya. Jadi yang menikahkan anak ini ternyata si bapak. Jadi memang dengan ngurus keris itu adalah perjanjian. Jadi pernikahan, komitmen. Gitu, Mbak. Ya. Mereka menikah tapi menikahnya bisa dibatalkan karena kan gaib, kan bukan kemauannya dia. Dan ini turun menurun. Itu yang harus diselesaikan, harus dipotong, harus diputus siklusnya. Siklus pernikahan gaib, karena ini dari bapaknya juga menikah gaib dengan si Ratu Ular ini. Gitu. Ya Mbak, kembalikan ke habitatnya si Ratu Ular. Diminta maafkan atas segala kesalahan leluhur. Jangan berperang melawan kuasa kegelapan. Kita baik-baik saja, berikan dia cahaya Tuhan, berlian cahaya Tuhan. Minta maaf atas segala kesalahan suami, saya. Udah. Nanti kalau Mbak tarik energinya dan Mbak mendekat kepada Tuhan, suami akan terurai sendiri. Pernikahannya itu akan terurai sendiri. Suami akan melihat dengan jelas. Kalau Mbak kuat dengan cahaya Tuhan, dengan berpegangan teguh pada Tuhan. Ketemu kembar jiwanya, persatuanmu dengan kembar jiwa, dengan cahaya Tuhan itu kuncinya memerangi kuasa kegelapan. Ya Mbak, kuat ya, kuat, semangat.